pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 3 metode pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran menggunakan metode discovery learning. Perkenalkan, nama saya Febrianti Anggraini. Di sini kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian materi pokoknya adalah pertumbuhan dan perkembangan di kelas 11 semester ganjil. Alokasinya 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua menjelaskan proses perkecambahan, yang ketiga membedakan macam-macam perkecambahan, dan yang keempat mendeskripsikan macam-macam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Alat yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah laptop, LCD proyektor, spidol, dan papan tulis. Kemudian media yang digunakan adalah LKPD atau LKS, PowerPoint, WhatsApp group, Google Meet, dan Google Form. Selanjutnya langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama pendahuluan. Di sini yang pertama orientasi, guru mengucapkan salam pada siswa, kemudian mengucapkan doa sejarah bersama-sama, dan guru memeriksa kehadiran siswa. Yang kedua itu apersepsi. Guru memberikan materi tentang pengalaman peserta didik atau pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya. Sebelum pembelajaran tatap muka, guru telah mengirim link materi di WhatsApp group. Yang ketiga, motivasi. Guru menyampaikan garis-garis besar, cakupan materi dan langkah pembelajaran, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di sini ada pembelajaran inti. Yang pertama itu adalah stimulation. Siswa mengamati video pembelajaran pada gambar, dan gambar tersebut disediakan pada lembar kerja peserta didik. Yang kedua, problem statement. Di sini peserta didik berdiskusi bersama dengan kelompok masing-masing mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman berdasarkan gambar dan video pada LKPD masing-masing kelompok. Dan di sini problem statementnya mereka menyusun pertanyaan mengenai materi yang akan dibahas. Selanjutnya data collection. Peserta didik membaca dan melakukan kajian literatur untuk menemukan jawaban berupa video pembelajaran pada artikel melalui scan kode QR yang tersedia pada LKPD. Selanjutnya data processing. Di sini peserta didik mendiskusikan masalah yang muncul selama pengumpulan data saat membaca literatur. Kemudian yang kelima itu verifikasi. Peserta didik mendiskusikan dan mempresentasikan serta menyimpulkan ciri pertumbuhan dan perkembangan, proses perkecambahan, tipe perkecambahan, dan macam-macam pertumbuhan pada tanaman. Yang keenam, generalisasi. Nah, di sini setiap kelompok memaparkan hasil diskusi peserta didik yang lain, memberikan tanggapan, dan bersama-sama dengan guru menyimpulkan hasil dari proyek tersebut. Selanjutnya, kegiatan penutup. Di sini guru bersama-sama peserta didik merefleksikan kegiatan dan target yang ingin dicapai. Nah, di sini mereka menggunakan Google Form yang kemudian dikirim melalui grup WhatsApp. Yang kedua, guru dan peserta didik menyimpulkan dari hasil pelajaran yang mereka bahas tadi. Kemudian selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dengan menutup pembelajaran dengan doa. Selanjutnya metode pembelajaran yang kedua menggunakan metode problem based learning. Nah, di sini materi pokoknya adalah virus. Kelasnya kelas 10 dan semester ganjil. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan adalah spidol, papan tulis, buku ajar yang relevan. Kemudian media yang digunakan adalah LKPD yang terintegrasi dengan materi pembelajaran online. Kemudian ada juga Google Form yang digunakan untuk refleksi dari hasil pembelajaran yang akan dibahas hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Yang kedua, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini peserta didik diharapkan dapat menganalisis
peranan virus yang menguntungkan dan merugikan beserta dengan cara pencegahannya. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, pendahuluan, yang pertama dibahas adalah orientasi. Sama dengan langkah-langkah pembelajaran sebelumnya, di sini orientasinya guru mengucapkan salam dan peserta didik melakukan berdoa bersama serta guru memeriksa kehadiran siswa. Persepsinya di sini guru mengaitkan materi dan pengalaman peserta didik dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian guru memberikan garis-garis besar cakupan materi dan langkah pembelajarannya serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, kegiatan intinya yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini, peserta didik diberikan sebuah link video dan membaca sebuah artikel berkaitan dengan masalah penyebaran penyakit COVID-19 di Indonesia serta dengan solusi penanganannya. Selanjutnya, mengorganisasi peserta didik. Di sini, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing dengan membagi tugas antara anggota kelompok sehingga keaktifan peserta didik dapat terlihat. Selanjutnya, membimbing penyelidikan. Di sini, peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari data referensi yang diambil dari YouTube, jurnal, atau bahan diskusi kelompok dengan memanfaatkan jaringan internet untuk materi cara virus penyebab COVID-19 dapat menyebar, bagaimana efeknya terhadap tubuh dan apa solusi untuk mengatasinya. Di sini sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik telah disediakan secara daring oleh gurunya melalui kode QR dan terdapat pada LKPD yang dibagikan pada tiap kelompok. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah peserta didik melakukan diskusi kelompok, mereka diberikan kesempatan untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan, kemudian disajikan dalam bentuk karya poster atau laporan dan hasil karya yang lainnya yang bisa diupload di media sosial atau mereka jadikan bentuk fisiknya. Kemudian selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Di sini guru membimbing dan memberi penghargaan serta pengetahuan atau penguatan terhadap materi presentasi yang disampaikan oleh tiap kelompok. Kemudian dari hasil akhirnya tersebut, peserta didik membuat kesimpulan dengan materi yang telah dipelajari. Kegiatan penutupnya, guru bersama dengan peserta didik merefleksikan kegiatan dan target yang dicapai. Di sini peserta didik juga diberikan refleksi di Google Form untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengerti tentang pembelajaran yang diberikan pada hari ini. Kemudian guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dan pada akhirnya ditutup dengan doa. Selanjutnya, pembelajaran yang ketiga adalah menggunakan metode project based learning. Di sini materi pokoknya ini masih virus di kelas 10 di semester ganjil. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS dan berdasarkan tingkat virulensinya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat membuat karya berupa poster mengenai cara hidup sehat untuk menghindari infeksi virus. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan adalah kertas karton, lem, spidol hitam dan berwarna, laptop dan printer. Nah, media yang digunakan adalah Google Meet, WhatsApp group, media sosial berupa Instagram, Facebook, atau YouTube. Kemudian editor foto yang bisa digunakan adalah Canva, Photoshop, dan Snapseed. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama orientasi, kemudian persepsi, yang selanjutnya adalah motivasi. Guru menyampaikan garis-garis besar cakupan materi pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk kegiatan intinya, pembelajaran intinya adalah yang pertama itu pertanyaan mendasar. Di sini guru memberikan bersama-sama menyaksikan
sebuah video pembelajaran mengenai efek yang ditimbulkan pada penyakit COVID-19, influenza, AIDS atau flu burung dan pencegahannya. Kemudian yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Di sini untuk perencanaan proyek ini bukan satu kali pertemuan, tapi diberikan beberapa waktu, seperti misalnya contohnya 1 minggu. Kemudian peserta didik diarahkan untuk membuat beberapa poster dari bahan karton yang akan ditempelkan pada kertas untuk menghasilkan poster. Kemudian ada juga yang dijadikan sebagai poster online yang akan diupload di media sosialnya. Kemudian menyusun jadwal di sini yang saya bilang tadi, guru berdiskusi untuk menyepakati jadwal atau waktu pengumpulan proyek yang akan dikerjakan. Nah, di sini contohnya untuk menyelesaikan proyek yang diberikan adalah dalam waktu 1 minggu. Kemudian memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Di sini guru berperan dalam mengecek sejauh mana proyek yang diberikan telah berjalan dan dikerjakan oleh peserta didik. Monitoring ini yang dilakukan dapat dilaksanakan secara daring melalui Google Meet atau WhatsApp Group. Jadi pada saat mereka mengerjakannya, mereka mengupload video di WhatsApp Group untuk dipantau oleh